Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Civo Kolbi dengan NIM 2313487 dari jurusan Bimbingan dan Konseling Islam 6C di Learning Journal ke-11. Ya, sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa pada pertemuan kemarin saya masih belum bisa mengikuti kegiatan perkuliahan seperti biasa karena kondisi kesehatan saya masih dalam tahap pemulihan. Ya, semoga saya bisa segera pulih dan kembali beraktivitas seperti biasanya. Ya, dan karena untuk saat ini saya masih belum bisa berjalan dengan normal. Nah, pada video ini kali ini saya ingin mengulas kembali materi yang dibahas pada pertemuan sebelumnya tentang fobia speaking atau yang sering kita kenal dengan istilah demam panggung. Nah, mulai dari pengertiannya, ciri-ciri, hingga sampai cara mengatasinya. Ya, teman-teman pasti pernah kan merasa gugup saat harus maju presentasi atau bicara di depan banyak orang. Ya, respon tubuh kita pasti tangan dingin, jantung berdebar dengan cepat, bahkan sampai lupa materinya nih. Nah, kondisi itu bisa disebut dengan glossophobia atau takut berbicara di depan umum. Ya, pasti setiap orang pernah merasakan hal seperti itu. Nah, di sini saya menjelaskan terlebih dahulu menurut secara bahasa. Ya, glossophobia itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu glossa yang berarti lidah dan phobos yang berarti takut. Jadi glossophobia adalah rasa takut atau cemas saat berbicara di depan umum. Ya, seperti presentasi, pidato, atau menyampaikan suatu pendapat di hadapan banyak orang. Nah, lalu apa saja sih ciri-ciri demam panggung? Ya, yang pertama itu ada dari ciri fisiknya. Ya, biasanya seseorang akan mengalami mulut dan tenggorokan itu terasa kering seketika ya. Jantung juga akan berdebar lebih cepat. Dan juga tangan atau tubuh kita menjadi gemetar. Ya, respon tubuh kita. Keluar keringat dingin, wajah memerah, serta suara menjadi terbata-bata. Bahkan ada yang sampai merasa mual, pusing, atau sakit perut nih sebelum tampil depan banyak orang. Nah, itu ciri fisiknya. Nah, kemudian dari sisi psikologis dan emosional, cirinya seperti merasa takut dinilai atau ditertawakan orang lain, munculnya rasa panik, dan cemasnya berlebihan. Nah, terlalu fokus pada penilaian audiens juga akan menjadi sulit berkonsentrasi, pikiran jadi blank atau kacau saat berbicara, dan juga sering muncul pikiran negatif atau meragukan kemampuan diri sendiri. Nah, tapi teman-teman, demam panggung itu hal yang wajar ya, dan hampir semua orang pernah mengalaminya. Yang terpenting adalah bagaimana cara kita mengatasi demam panggung itu. Ya, jadi ada beberapa tips nih supaya lebih percaya diri saat kita public speaking atau bicara di depan banyak orang. Yang pertama itu ada visualisasikan kesuksesan. Ya, bayangkan saja diri kita tampil dengan lancar dan percaya diri ketika kita tampil di depan banyak orang. Kedua, gunakan afirmasi positif. Ya, penting juga misalnya mengatakan kepada diri kita sendiri, saya bisa, saya mampu menyampaikan materi ini dengan baik dan lancar. Ketiga, latihan secara rutin juga nggak kalah penting banget nih teman-teman. Karena semakin sering latihan, rasa gugup biasanya akan berkurang dengan sendirinya. Dan saat sedang berbicara di depan audiens, tetap tenang, tarik nafas, selalu fokus pada penyampaian materi yang akan disampaikan, bukan pada rasa takutnya. Jadi kita fokus pada materi apa yang disampaikan kepada audiensnya. Selain itu, ada juga beberapa cara supaya kita lebih percaya diri sebagai seorang pembicara. Yang pertama itu ada kuasai topik yang akan kita sampaikan. Yang kedua, kenali siapa pendengarnya. Ketiga, sebelum mulai, coba tetap jangan sapa audiens supaya itu mengalihkan rasa gugup kita. Jadi gunakan bahasa tubuh yang baik. Dan selanjutnya, jangan merendahkan diri kita sendiri. Yaitu itu akan membantu rasa percaya diri kita.
dan juga jangan menyudutkan orang lain dalam pembicaraan. Nah, itu ya teman-teman, pembahasan mengenai demam panggung atau glossophobia, mulai dari pengertian, ciri-ciri fisik, ciri psikologisnya, dan cara mengatasinya. Mungkin ini saja teman-teman, pembahasan di Learning Journal ke-11 ini. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.